Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini akan membaca tentang sebuah tema, yaitu ya, ampun deh kapok banget jauh-jauh dari kamu ya, terimalah aku kembali ya. Ampun deh kapok banget jauh-jauh dari kamu, terimalah aku kembali. Sora akan mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonate sama kamu, belum tentu cocok sama kamu, karena ini umum, bukan pribadi atau personal ya. Jadi kalau nggak cocok santai aja, nggak usah marah-marah. Masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton di channel ini. Semua tidak mengenal batasan waktu, udah diupload setahun lalu, 3 bulan lalu, 6 bulan lalu, tetap bisa kamu tonton karena energinya tidak terbatas ya. Atau personal reading berbayar aja, pembacaan pribadi yang energinya terfokus hanya untuk kamu ya. Oke, kita lihat dulu di sini ada energi dari seseorang yang pingin buat sebuah pengakuan di sini teman-teman ya. Ada ingin terungkapnya sebuah energi pengakuan ya. Karena kenapa? Orang ini itu sudah datang ke dalam satu energi, dia itu sudah berada di tepian ya. Di tepian atau di jurang, sudah tidak sanggup lagi jauh dari kamu. Ada hal-hal yang pingin dia ungkap ya. Jadi ini ada sesuatu yang mungkin buat dia kapok ya. Jauh dari kamu gitu ya. Jadi ini tuh seperti sudah sangat-sangat terdesak. Entah terdesak karena kerinduan, entah terdesak gak ada kamu. Mungkin juga selama ini sudah lama menekan perasaan teman-teman. Nah, ternyata ya dia mau bikin pengakuan jauh-jauh dari kamu. Terus habis itu ternyata mungkin sekali di sini menghadirkan orang ketiga, keempat, ketujuh, ke-12 gitu ya. Aku nggak tahu berapa orangnya itu. Ternyata membawa dia kepada banyak sekali pembelajaran di sana ya. Apa itu ya? Tuh, orang ini selama ini sudah denial, mencoba untuk tidak mengakui apa yang dia rasakan, mencoba untuk lari dari kenyataan yang dia lihat ya. Karena dia ngerasa ini tuh antara mau dibilang energinya percaya nggak percaya, nyata nggak nyata, tapi kok begini gitu ya. Kalau Sora lihat ada energi kebenaran yang sudah tidak bisa lagi dia pungkiri teman-teman ya. Di sini adalah sesuatu yang mungkin banget dia ngerasa sebelumnya dia itu nggak pernah berpikir akan sampai ke dalam satu posisi seperti sekarang ya. Jadi ini sekarang benar-benar setelah dia ngalamin jauh dari kamu, mengalami segala adegan ini, benar-benar merubah segala sudut pandangnya dia dan apa yang dia lihat gitu ya teman-teman. Oke. Ini adalah energi dari kesadaran, penyadaran, tersadar, terbangun gitu ya. Dari semua proses ini membawa kepada energi memanggil dia, jiwanya untuk terbangun, tersadar secara proses spiritual ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada energi di mana dia itu menyadari begitu banyak kerumitan ini, begitu banyak chaos ini gitu ya. Itu karena ada situasi yang dramatis di sini di antara kalian, dan dia ngerasa ya salah satunya situasi ini bisa dramatis tuh kayak gini gara-gara aku loh ya. Dan ini benar-benar jadi situasi yang sangat-sangat sulit ya kalau yang Sora lihat, sehingga dia itu sekarang ada energi sangat-sangat haus ya. Haus kalau Sora lihat mungkin di sini kehadiran kamu seperti haus untuk mengakui teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat orang ini itu berada dalam posisi memang benar-benar terpojok gitu ya. Dalam situasi yang benar-benar terpojok ya. Karena mungkin banget ya kamu itu juga ketika dia sudah menghadirkan orang ketiga, kamu pun sudah kasih energi final kayak udah deh, kalau kayak gini udah deh kita udahan aja ya. Kamu pun juga mungkin udah punya energi kayak bener-bener nggak mau sama dia lagi gitu ya. Jadi kayak final ya, tutup buku gitu ya. Tapi dianya ternyata setelah mengalami proses-proses memanggil ini, dia mengalami banyak banget energi. Dia itu pasti pingin bicara sama kamu. Jadi kayak dia itu terpanggil untuk bicara sama kamu
ya. Karena sekarang dia baru menyadari teman-teman tentang apa yang selama ini dia rasakan, bagaimana sebenarnya selama ini energi kalian itu gimana, hubungan kalian selama ini seperti apa, koneksinya seperti apa, ada kamu gak ada kamu seperti apa. Ini semua baru tersadarkan dan coming to the light ya. Jadi baru masuk ke dalam energi cahaya tuh. Kenapa? Karena sekarang baru pingin kembali. Pingin balik sekarang pas kamu udah bilang udah I am enough gitu ya. Nggak sih, lagunya nggak kayak gitu teksnya, cuma suara rubah ya. Kamu ngerasa kayak aku sudah cukup sudah ya. Nah gitu ya. Baru sekarang orang ini mau kembali setelah tersadar, terbangunkan ya teman-teman. Jadi apa yang telah terjadi membawa dia banyak sekali kesadaran, dan energi dari kalian terkoneksi dari past life itu juga semakin membuat orang ini tuh kayak aduh, aku itu jauh-jauh dari kamu itu banyak mengalami energi, jiwa aku itu nggak tenang, jiwa aku itu pinginnya kamu, jiwa aku itu pinginnya kita sama-sama. Jadi kayak setelah menyadari, baru ada energi, dia pingin sama-sama, ya. Apalagi banyak yang mendapatkan energi kalian itu terkoneksi, sinkronitas, melihat banyak pertanda, angel number dan sebagainya. Terlihat sekali energi mendapatkan banyak pertanda ya, teman-teman di sini. Yang membuat dia tuh semakin nyata merasakan hubungan ini. Dan yang sekarang paling dia inginkan, dia itu hanya ingin bernegosiasi sama kamu. Kemarin aku salah ngomong, diomelin. Maaf ya Bu, namanya juga bukan guru bahasa Indonesia gitu ya. Bahasanya kelibet-libet, intinya mau nego ya. Bahkan ada beberapa yang kepingin kayak memohon kamu, mengemis cinta kamu lagi. Please dong, kamu mau balik sama aku. Please dong, kamu mau nerima aku lagi. Sekarang dia tuh benar-benar ngerasa terfrustasi, terperangkap. Kenapa? Karena hatinya sudah terkunci ke kamu, ya teman-teman. Dan mungkin banget di sini juga dia sekarang berada dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Dia berada dalam situasi dia itu butuh kamu banget gitu ya. Entah secara bantuan energi, secara bantuan material ataupun non material, intinya dia sangat butuh kamu nih. Ya teman-teman. Dan yang dia inginkan adalah menawarkan kembali, yuk kita perbaiki ini, yuk kita mulai lagi hati ini ya. Kalau yang Sora lihat. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, kita lihat dulu siapakah dia, ciri-cirinya. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang punya banyak sekali masalah, punya banyak sekali sikap yang keras ya. Sifatnya dia penuh dengan pendirian gitu ya. Dari awal pun kamu sebenarnya sudah tahulah orang ini bisa saja bermasalah. Dan orang ini itu adalah orang yang awalnya itu kelihatannya itu sebagai orang yang tulus sama kamu ya. Tapi pada perjalanannya itu banyak perubahan yang tidak kamu duga ya teman-teman. Orangnya itu kelihatan tenang, kelihatan damai, kelihatan tidak mungkin membuat masalah gitu ya. Karena orang ini orang yang menunjukkan dia itu sosok yang romantis gitu ya. Romantis, penyayang, penuh dengan cinta tuh kan. Selalu memberikan kamu mungkin puisi-puisi romantis, lagu-lagu romantis ya, yang manis-manis semuanya teman-teman ya. Dan orangnya memang sedikit eksentrik ya, entah dari pemikiran, dari penampilan gitu ya. Nah, kita kan sekarang coba lihat lagi teman-teman di sini ya. Kenapa sih dia itu kepingin untuk sama kamu teman-teman? Di sini dia itu ada energi di mana dalam petualangan yang dia cari, ternyata hatinya dia, batinnya dia menginginkan kamu, meskipun dia mencoba untuk menghindari ya. Di sini ada sisi kekanak-kanakan memang di dalam dirinya dia ya.
Kamu banyak mengajarkan dia arti cinta sejati, teman-teman. Kamu banyak memberi sepenuh hati, percaya sama mimpi-mimpi, menerima dia di semua sisi dirinya dia. Dan sekarang, yang tadi sudah bilang, intens banget perasaan dia sama kamu, ya. Ada magnet yang menarik kalian. Jadi jiwanya tuh tertarik ke arah kamu, teman-teman. Dan apalagi di sini ada energi penyesalan. Kenapa ya? Aku telah melukai hati kamu dengan kata-kata aku, dengan perbuatan aku, menghadirkan orang yang lain gitu ya. Pas udah sekarang benar-benar udahan baru nyesel. Tunggu aku di ujung jalan, segera aku menemuimu ya. Dia itu berharap kamu tuh masih mau, meskipun kamu udah bilang final, tutup buku, dia berharap kamu tuh masih mau menunggu dia, masih mau. Dia tuh mau selesain segala urusan yang harus dia selesain gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, apa sih yang harus dia selesain? Ya, yang pertama di sini adalah memang ada energi dia tuh harus bertindak nyata ya, sama segala yang dia omongin sama kamu, janji-janjinya dia ke kamu, supaya nggak jadi omong kosong aja ya teman-teman. Selain dari itu dia harus penyelesaian soal masalah orang ketiganya ya. Jadi dia mesti tutup buku dulu sama orang ketiganya, bungkus dulu, selesain dulu, baru dia juga bisa ke kamu ya teman-teman. Dan di sini juga ada yang harus masih mengurus tentang perihal masalah keluarga atau masalah rumahnya ya. Ada yang harus mengurus masalah rumah, masalah keluarga, masalah orang ketiga ya. Sehingga segala pergerakan dia itu terasa sangat lambat. Jadi buat kamu yang nonton ini bertanya-tanya, tapi Kak Sora dia nggak ada datang, tapi dia nggak ada gimana-gimana. Karena masih proses teman-teman. Di sini terjadi sangat lambat ya. Karena memang ada segala sesuatu itu yang memang kamu berdealing dengan orang yang dalam tanda kutip lambat, lelet, pasif gitu ya. Atau memang banyak sekali situasi yang rumit di sini gitu ya. Di sini ngomongin soal dia harus memilih salah satu antara kamu atau keluarganya, kamu atau rumahnya, kamu atau orang ketiganya. Ini semua adalah situasi tentang dia itu harus mengambil langkah yang lebih bijak ya. Makanya kenapa energi pergerakan dia terasa tidak bergerak itu nggak cepet gitu ya. Kok kayaknya energi pergerakannya itu lambat ya. Aku yang telah memanfaatkan segala kebaikanmu layak menerima semua karma ini. Tuh, orang ini tuh lagi jalanin karma juga teman-teman ya. Jadi dia itu sekarang juga bukannya enak-enak gitu ya keadaannya. Walaupun kelihatannya kayaknya enak, dia sedang menjalankan karma. Wah, langsung di kolom komentar, ya syukurin, memang dia layak dapat halal. Jangan teman-teman, kita tidak boleh mensyukuri orang yang menjalankan karma, karena kita sendiri juga punya karma. Kita juga kan nggak kepengen disyukur-syukurin kalau kita lagi jalanin karma kita ya. Setiap dari kita punya karma sendiri-sendiri. Karma tuh bisa baik bisa buruk ya teman-teman. Nah, nih ya, ada yang masih terperangkap dalam situasi satu ya, keadaan keuangan masih belum kelar. Kedua, kamu nggak pernah tahu kan kalau ternyata orang ketiganya, apalagi khususnya untuk yang, nggak semua sih, khususnya untuk yang perempuan, terus sekarang sudah bermain api dan ternyata hamil, kan nggak mungkin ditinggalin gitu aja. Ya kan, gitu loh. Terus habis itu di sini ada hal yang harus dia kelarin teman-teman. Ya, memang harus ada hal yang dikelarin, dan kelarinnya itu banyak pembelajaran dan harus diproses. Ya, karena ini juga ngomongin apa kata orang gitu ya. Mungkin banget di sini dia nggak mau sampai diomongin kemana-mana, atau di sini juga masih ada hal yang dia tahu bahwa dia itu masih banyak energi kecemburuan. Maksudnya gini loh, dia tuh mau meyakinkan dirinya bahwa dia benar-benar ke kamu karena dia sayang, bukan cuma sekedar cemburu semesta, sekedar cemburu aja gitu maksudnya. Dan di sini masih tuh kan, masih surviving dalam kondisi keuangan yang mungkin gak baik-baik aja, mau benar-benar terpojok nih ya. Udah dia sekarang lagi ngalamin terpojok finansial. Di sini juga mungkin banyak orang yang dia lagi jatuh, banyak orang yang ngomongin dia, gosipin dia, fitnah dia gitu ya tuh. Dan banyak yang masih lagi jalanin masalah
kasus hukum teman-teman. Mungkin di tempat kerjanya gitu ya, kita kan nggak tahu. Lalu ada energi dari dia tuh sebenarnya mencoba ngelupain kamu ya, tapi selalu gagal. Pada akhirnya dia nggak bisa ngelupain kamu. Di sini dia tahu dia tuh penuh dengan masalah ya, dan dia cuma bisa berharap kamu bisa menerima dia dengan segala masalahnya dia ya. Sora, apa yang kedepannya akan terjadi di hubungan yang rumit ini? Ada kestabilitasan, ada kecemburuan, dan ada energi dari pride. Kalau Sora lihat di sini, ini memang ngomongin soal masalah hubungan ini banyak dipengaruhi oleh kestabilan ya, sisi posesif, kecemburuan, omongan dari luar, dan juga masalah kesuksesan atau keberhasilan. Apakah mungkin relationship ini masih bisa sama-sama? Sebenarnya teman-teman, kalian sudah banyak yang mendapatkan pesan secara telepati batin ya. Namun di sini memang kalau yang Sora lihat, energi obsesi dia itu masih akan terus ngikutin kamu ya, kamu mau terima dia atau enggak gitu ya. Jadi dia kayak lebih apalagi selama kamu masih single, dia akan masih terus ngikutin kamu. Sora, tapi kalau aku jalanin sama dia, apakah bisa gitu ya? Teman-teman, di sini masih ada proses yang sangat panjang ya. Directions ship itu adalah perjalanan yang sangat panjang ya. Kamu berdealing dengan seorang divine masculine yang lebih tua ya teman-teman dari kamu, untuk menjadi stabil. Artinya teman-teman, proses untuk relationship ini bisa stabil dan sama-sama itu harus menjalani proses yang sangat panjang di sini ya. Karena memang harus ngelewatin ini dulu, stabil dulu, selesaiin urusan dulu gitu ya. Tapi masukannya apa sih buat kamu teman-teman? Di sini memang kalau kamu mau terima dia, kamu tinggal lihat di sana adakah energi kesetiaan. Kalau orang ini datang kembali dengan berkorban dan setia, kamu bisa pertimbangkan menerima dia kembali ya. Apalagi ada beberapa yang memang, tidak semua ya, mengalami mungkin gangguan secara magic, tapi nggak semua ya teman-teman. Dan memang kamu harus survival atau harus punya kekuatan energi yang besar. Itu aja sih sarannya ya. Kalau memang kamu mau terima dia, di sini memang harus ada energi kenyataan dari kekuatan cinta kamu, ketulusan kamu, dan kesetiaan kamu ya. Itu sih saran dari kartunya Sora. Cuman harus diperhatikan ya untuk faktor tadi, apalagi kalau yang sampai pasangannya itu sudah hamil ya, mungkin kalau dia mau kembali ya teman-teman, kamu harus ngerti bahwa dia harus bertanggung jawab gitu ya. Gimana pun juga kalau sampai yang di kasus tadi ya, yang kehamilan, dia harus bertanggung jawab kalau untuk yang perempuan gitu ya. Dimana ya dia paling nggak harus support secara finansial ke anak itu. Nah, kamu terima atau enggak? Tapi sih saran Sora, mungkin kalau itu udah sampai kehamilan, kayaknya lebih better kamu lepasin deh ya. Kalau untuk masalah kehamilan tuh kan agak sensitif ya gitu loh, apalagi kalau kalian belum punya anak. Nah, tapi masalahnya kalau seandainya kamu sama dia sudah berkeluarga, punya anak, dan ternyata dia punya anak juga sama orang lain, nah ini yang lebih rumit ya. Nah, itu yang mungkin kamu harus coba untuk lebih banyak berdiskusi dengan sosok ibu kamu atau nenek kamu gitu ya teman-teman. Dan coba lihat gimana dari rumah kalian atau keluarga kalian tuh gimana, apakah masih bisa nerima kalau posisinya kayak gitu tuh, kamu ada anak tapi dia juga ada anak di luar sama yang lain. Nah, itu kan rumit banget nih. Silahkan diomongin sama keluarga ya, karena itu kan ngomongin soal situasi keuangan. Karena sangat mungkin banget kalau situasi dia keuangan yang nggak bagus, kamu masih harus support dia misalnya, nah ternyata dia harus support yang lain juga, jadi support kuadrat gitu ya. Itu sih sebenarnya intinya ya. Tapi sisanya kalau memang tidak ada masalah anak tadi, Sora lihat selama kamu masih punya energi mau setia, mau berkorban, ini pelan-pelan hubungan ini bisa jadi lebih baik gitu ya. Tapi segala perjalanannya ini memang perjalanan yang rumit, panjang, dan berproses. Intinya seperti itu. Jadi bijak-bijaklah dalam menanggapi bacaan ini gitu ya. Yang pasti kamu harus ngerasa stabil juga. Kalau kamu ngerasa bahwa Sora aku stabil, aku maunya udahan aja sama dia, ya nggak apa-apa juga. Ini adalah sekedar masukan untuk memberikan gambaran. Tapi apapun yang jadi
efek ke kamu bisa buat kamu stabil, itulah yang kamu ambil. Oke? Jadi jangan nanya kapan-kapan ya, ini proses yang sangat panjang. Oke? Kita lihat dulu zodiak yang terungkap. Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Aries, Virgo, Sagittarius ya. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabets yang mungkin terungkap ya. Apa ini alfabetsnya? Nah, kita lihat ya. Teman-teman yang kepingin personal reading silakan ya di Instagram Sora @sora_tarot ya, atau yang mau dibuatkan video seperti di YouTube ini juga boleh. Teman-teman yang kepingin juga belajar baca kartu untuk baca sendiri juga boleh, atau yang pingin online reading juga bisa ya, atau pingin baca bazi untuk lihat jalan hidup ya, itu kelihatan tuh ya. Tapi siap-siap kalau baca bazi itu harus siap mental, karena akan dibacakan kebenaran kenyataan dari jalan nasibmu ya. Oke. YXOT EOUV SMWR JPPNTB 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Bijak sebelum melangkah. Bye-bye.